Episode 54. Gara-gara charger. Malam hari Clara dan Arka berpamitan kepada Davy untuk izin pergi keluar untuk sekedar kencan di malam minggu. Maklum saja mereka ingin merasakan seperti anak-anak muda yang lain. Walaupun mereka tak begitu cocok dengan tempat-tempat keramaian, di saat mereka sedang asyik menikmati kencan malam berdua, tiba-tiba ponsel Clara berbunyi. Dia langsung melihat notifikasi yang tertulis nama Davy. Tak menunggu lama segera diangkat membuat Arka pun menatap wajah sang wanita saking penasarannya. Astaga, lu ngapain sih? Kak, ganggu aja, seru Clara. Wajahnya tampak kesal lantaran sang kakak selalu menjadi nyamuk yang mengesalkan. Mode lu gue sudah mulai dipakai lagi. Iya ya, maaf, charger gue rusak. Gue pinjem, charger lu dong. Boleh. Davy ikutan pakai lu gue. Mendengar kabar tak penting itu berhasil membuat Clara tercengang. Dia tak menyangka seorang Davy menghubungi sang adik yang sedang kencan demi hanya karena sebuah charger. Benar-benar menyebalkan. Astaga, Davy, demi charger lu ganggu semua momen di sini. Sumpah lu tuh. Ya, Arga, deket gue makan lu. Sebal Clara pada sang kakak. Untung sayang. Davy terkekeh dalam keadaan bingung. Dia menggaruk kepalanya lantaran tak ingin melewati batasan privasi tentang adiknya sendiri. Jika dibilang konyol, ya, memang terdengar konyol, hanya saja sang kakak tidak akan menginjakan kaki ke dalam kamar tanpa izin. Semua itu Davy tanamkan karena Clara juga punya privasi. Begitu juga dengan dia sendiri. Jika sang kakak tidak ingin diusik, maka jangan mengusik apapun yang bukan haknya. Hehe, ya, maaf. Namanya kepepet gimana? Sih? Ya, udah cepet jawab. Boleh enggak? Kalau boleh gue izin masuk kamar cari charger handphone. Cek kakak, terah lu. Sambungan telepon langsung terputus begitu saja. Davy yang terkejut refleks menatap layar ponsel yang menyala. Hiya, dasar adik laknut. Main matiin aja teleponnya. Lihat aja balik kue pitas lu pada. Udahlah, gue mau ambil charger dulu keburu mati ini handphone. Dalam keadaan kesal Davy bangkit dari tempat duduk. Lalu pergi ke kamar Clara untuk meminjam charger. Meski sang adik tak menjawab boleh atau tidak. Yang penting dia sudah izin lebih dulu. Sementara di sana wajah Clara terlihat kesal, sangat kesal. Arka hanya tersenyum kecil ketika peri kesayangannya cemberut akibat ulah sang kakak. Akan tetapi Arka tak tidak diam. Pria itu melakukan segala cara demi mengembalikan senyum di wajah cantik Clara. Hanya beberapa detik suasana kembali romantis. Setelah sang kekasih berhasil mencairkan suasana yang terbilang panas, di dalam kamar Davy mencari charger di beberapa titik. Di atas meja tak ada. Di dekat kasur pun tak ada, sampai di mana wajahnya terlihat bingung sambil menggaruk-garuk kepala saking bingungnya. Maklum saja Clara tipikal wanita yang cukup rapi dalam menyimpan barang-barang miliknya. Sehingga sulit bagi Davy menemukan apa yang dicari. Ayolah, di mana sih chargernya? Nyusahin aja. Mana baterai tinggal 2% lagi. Meselin. Pekik Davy sambil terus berusaha menemukannya. Semua tempat diperiksa. Tidak ada juga. Beberapa laci-laci ikut dibuka, tetap sama saja tidak menemukan benda kecil yang terbilang penting itu. Cuma ada satu kejadian yang membuat Davy terkejut. Di dalam salah satu laci itu, terdalam sebuah kertas yang dilipat sederhana tanpa alas juga map. Keras. Kertas apa ini? Kok tulisannya Arka dan Clara? Aku tahu. Pasti ini surat cinta ketika Arka nembak Clara. Haha, dasar kutub so romantis. Bisa-bisaan dia nembak cewek pakai model sulap. Berasa kayak zaman dulu hihi. Davy tertawa sendiri sambil mengambil kertas tersebut. Niat hati ingin mencari charger, malah tertarik ingin mengetahui apa isi di dalam kertas yang ditemukan. Davy duduk di pinggir ranjang dalam kondisi wajah tersenyum geli. Dia berpikir di dalam akan ada kata-kata mutiara yang sangat menggelitik. Namun nyatanya sang kakak salah berekspektasi mengenai hubungan adiknya. Mata Davy melebar besar. Dia tak menyangka ternyata selama ini hubungan Clara dan Arka hanyalah pura-pura bukan sungguhan. Di dalam kertas itu tertulis jelas tentang perjanjian antara Clara dengan Arka ketika memutuskan menjalani hubungan palsu yang dikontrakan. Jangankan tulisan, di dalamnya juga ada tanda tangan asli mereka di atas materai. Itu berarti kertas tersebut benar-benar asli dibuat tanpa rekayasa. Hati seorang kakak yang merasa dibohongi langsung hancur begitu saja. Wajah yang awalnya terlihat senang berubah menjadi datar. Ya Jeti hubungan Clara dan Arka hanyalah settingan.
mereka tidak benar-benar mencintai. Jika benar begitu berarti selama ini mereka mesra di depanku hanyalah sandiwara. Sungguh keterlaluan kalian, tega-tega membohongiku juga orang tua Arka demi menutupi kepalsuan ini dengan hubungan yang tidak masuk akal. Ditambah lagi, keluarga sudah bersepakat untuk menikahkan mereka dalam waktu dekat. Namun siapa sangka semua berantakan akibat kertas yang bertuliskan surat kontrak sebagai kekasih. Kalian benar-benar kelewatan. Clara, Arka, ternyata selama ini kalian berpura-pura menjalani hubungan di depan kami hanya karena takut dijodohkan. Mengejutkan. Apakah mereka tidak kepikiran bagaimana perasaan kami yang sudah berharap lebih atas hubungan mereka? Tetapi takdir berkata lain. Sumpah, Clara, kamu benar-benar udah buat kecewa. Kali ini gue gak akan membiarkan kalian bersatu hanya demi kebohongan. Adikku bukan mainan dan Arka bukan manusia bodoh. Emosi Davi meledak-ledak setelah membaca semua poin-poin yang ada di dalam secari kertas tersebut. Kali ini amarahnya tak bisa tertahan lantaran mereka telah mempermainkan hubungan yang selama ini diharapkan bisa lebih dari sekedar berpacaran. Semua keluarga sudah bersepakat untuk membicarakan tentang hal pernikahan. Bahkan sudah sejauh itu menentukan hari baik buat mereka. Namun jika hubungan hanyalah sandiwara, lantas buat apa diteruskan? Bukankah itu akan menyakiti semuanya? Satu sisi Davi kecewa dengan sikap Clara yang tidak bisa mengambil keputusan tegas. Di sisi lain pun dia marah karena Arka tidak memiliki pendirian untuk kelangsungan hubungan yang sekedar tipu-tipu. Wajah datar, tatapan tajam lurus ke depan. Tangan mengepal keras membuat kertas tersebut ikut merasakan betapa hancurnya hati seorang kakak menyaksikan sandiwara yang dilakukan sang adik. Pantas saja Davi sebelumnya tak percaya akan hubungan Clara. Bahkan dia sempat beberapa kali curiga. Anehnya mereka memang pintar menyembunyikan kepalsuan demi menutupi kebohongan. Sampai detik ini pun Davi berpikir apabila kencan mereka hanya sebatas formalitas untuk menunjukkan kemesraan di antara keduanya. Padahal semua itu dilakukan karena keterpaksaan. Di saat emosi sudah meledak-ledak, rasa kesal mulai menjalar ke seluruh tubuh. Tanpa basa-basi Davi langsung menghubungi Clara tepat ketika matanya tak sengaja menemukan charger yang dari tadi dicarinya. Sementara di suatu tempat Clara terlihat gelisah, perasaannya mulai tak tenang. Sehingga membuat Arka yang berada di sampingnya pun ikut cemas mengkhawatirkan kondisi sang kekasih. Kamu kenapa? Sayang, ada apa? Tanya Arka sambil menggenggam tangan Clara begitu lembut. Tatapan mata yang penuh cinta bisa dirasakan ketika senyuman kecil terukir sangat manis. Entahlah, aku juga bingung kenapa tiba-tiba perasaanku enggak enak begini, kayak ada yang ganjal. Jawab Clara, bersambung.